Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Saat Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin bilangan 28, hari ini kita akan masuk ke bilangan 29 dari ayat 1 sampai 40. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 29 ayat 1 sampai 40. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain daripada korban menghapus dosa pembawa pendamaian, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan,
2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-6, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-7, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Oke guys, jadi saat ini kita masih berada dalam aturan main kehidupan umat pilihan Allah. Bilangan 29 melanjutkan daftar perayaan tahunan yang telah dimulai di pasal 28, khususnya Hari Raya Paskah dan Roti Tidak Beragi, dan Hari Raya Penuaian atau Pentakosta. Namun sekarang fokus kita diarahkan pada bulan ke-7, yang disebut sebagai bulan paling kudus dalam kalender Ibrani. Pada bulan ini terdapat 3 perayaan besar yang membentuk puncak kalender ibadah Israel. Yang satu, Hari Raya Sangkakala, 2. Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, 3. Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot. Ketiganya melatih ritme rohani yang membentuk identitas umat Allah. Di ayat 1-6, hari pertama bulan ke-7 ditandai dengan tiupan sangkakala. Ini adalah hari perhentian dari pekerjaan berat, hari pertemuan kudus, dan hari dimulainya bulan paling sakral. Secara liturgis, persembahan yang diberikan mirip dengan perayaan-perayaan besar di pasal 28. Namun ada satu perbedaan penting. Hanya 1 ekor lembu jantan yang dipersembahkan, bukan 2 seperti biasanya.
persembahan hari raya Sangkakala tidak berdiri sendiri, tetapi digabungkan dengan korban bakaran harian dan korban bulan baru. Total persembahan pada hari ini ada 16 ekor domba, 2 ekor domba jantan, 3 ekor lembu jantan, 2 ekor kambing jantan, lengkap dengan korban sajian dan curahan, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah guys, FYI, Sangkakala adalah panggilan untuk bangun, tanda bahwa umat Allah memasuki waktu refleksi, pertobatan, dan pembaruan. Di ayat 7-11, tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari pendamaian. Satu-satunya hari dalam setahun di mana seluruh umat diperintahkan untuk merendahkan diri, berpuasa, dan berhenti total dari pekerjaan. Berbeda dengan perayaan lain yang penuh sukacita, Yom Kippur adalah hari kesunyian batin, hari pertobatan nasional. Persembahan yang diberikan sama dengan hari raya Sangkakala, namun dengan penekanan khusus pada korban menghapus dosa dan pendamaian umat dengan Allah. Pesan utamanya jelas, tidak ada perayaan sejati tanpa pertobatan sejati. Dari 12-34 dimulai pada tanggal 15 bulan ke-7, Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan paling panjang dan paling meriah, berlangsung 7 hari, ditutup dengan hari ke-8. Ini adalah perayaan akhir tahun pertanian, peringatan akan penyertaan Allah selama pengembaraan di padang gurun, dan perayaan sukacita, kelimpahan, dan ketergantungan pada Allah. Nah, ini adalah pola persembahan yang unik. Yang menarik, jumlah lembu jantan dimulai dari 13 ekor di hari pertama, berkurang 1 setiap hari, hingga 7 ekor pada hari ke-7. Pola ini disengaja. Angka 7 dalam Alkitab melambangkan kepenuhan, kesempurnaan, totalitas penyembahan kepada Allah. Seluruh kalender ibadah Israel ditutup dengan penyembahan yang utuh dan lengkap. Wow, setertib itu ya guys. Di 35-38, hari ke-8 adalah hari penutupan raya, dengan larangan kerja yang ketat, mirip Sabat, persembahan yang kembali sederhana seperti hari raya Sangkakala dan Yom Kippur. Dalam perkembangan sejarah Israel, perayaan ini berkembang menjadi festival penuh simbol. Umat tinggal di Sukkah, yaitu pondok dari ranting. Ranting dilambai-lambaikan sebagai simbol sukacita, ritual air dan cahaya menjadi pusat ibadah. Air diambil sambil mengutip Yesaya 12 ayat 3. Dengan sukacita kamu akan menimba air dari mata air keselamatan. Cahaya memenuhi pelataran bait Allah melalui menorah-menorah besar. Di ayat 40, pasal ini ditutup dengan satu kalimat. Bangsa Israel siap menaati segala yang diperintahkan Tuhan. Nah guys, ketaatan bukan sekedar tahu aturannya, tetapi bersedia hidup di dalamnya. Mantul. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan ya guys. Nah guys, bulan ke-7 mengajarkan kita bahwa ibadah bukan cuma ritual, tapi ritme hidup. Pertobatan, sukacita, dan penyembahan adalah satu kesatuan, dan semua itu digenapi dalam Kristus. Hari ini, kita pun hidup dengan aturan main kerajaan Allah, beribadah dalam komunitas, bertumbuh bersama, dan melayani sesama. Ibadah bukan cuma hari Minggu, tapi juga persekutuan, pemuritan, dan pelayanan kasih kayak ruang belajar ACM dan pelayanan ACM lainnya guys. Jadi, yuk hidupi imanmu dalam komunitas. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Yang kedua, bagaimana kamu bisa menerapkan panggilan ibadah dalam komunitas saat ini? Dan yang terakhir, apakah persekutuan, pelayanan digital pemuritan, dan pelayanan kasih bisa menjadi ruang nyata ibadahmu? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku agar taat mengikuti aturan main-Mu dan hidup berkenan kepadamu. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.